Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang saya muliakan, Bapak Wakil rekan-rekan hakim tinggi yang saya muliakan, Pak Dikla yang mewakili PLP, Pertanis yang saya hormati, seluruh pejabat global yang saya hormati, berbagai macam agama, kemudian tidak ada apa-apa yang saya hormati. Jadi saya mengawali dari bulan puasa itu banyak orang menyamakannya, mengidentikan bulan puasa katanya paling tidak meningkatkan rasa perasaan kita terhadap orang lain. Jadi sering ada ceramah bahwa paling tidak dengan puasa ini kita dididik dia merasakan perasaan orang lain, kepentingan masyarakat miskin, ya. Kemudian artinya puasa itu sangat penting. Mengerti perasaan orang lain itu sangat penting. Makanya dalam kesempatan ini saya bicara kedewasaan itu banyak, ya. Ada dewasa dalam berpikir, dewasa umum, dewasa bergaul. Dewasa bergaul itu sekadarnya apa? Istafi nafsa, mintalah pertolongan pertimbangan kepada hati ketika kita mau melakukan sesuatu. Contoh ini, ketika penceramah udah teman-teman kita mau misalkan mau belajar kultum, cari materi susah, mau belajar maju juga gemetar, kan gitu ya. Tiba-tiba pendengarnya cuek, ada yang baca lihat-lihat HP, ada yang baca Quran, cuek terhadap orang yang ceramah, akhirnya sakit ya, sakit ya ceramah ya. Benar nggak Bu? Udah usaha cari materi, kemudian udah kita korbankan rasa malu, tiba-tiba ketika naik yang dengerin cuek, lihat sampai masing-masing, ada yang baca Quran, ada yang menikmati, kira-kira hampa orang ceramah. Oleh karena itu mari kita ukur diri kita ketika kita berbuat sesuatu. Istafi nafsa, mintalah putusan pada diri kita. Jika kita lagi ceramah orang, kemudian orang lain melakukan semacam itu kepada kita, kira-kira apa? Ini barangkali ini dari dewasa dalam bergaul. Banyak orang dewasa umur, dewasa ilmu, tapi tidak dewasa dalam bergaul karena tidak pernah menyelami perasaan orang. Jadi bulan puasa ini kita diasah. Baik, kita masuk materinya. Yang pertama, bulan puasa supaya kita tahu dulu sekar puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba orang mengartikan diwajibkan, kalau saya tidak. Kutiba itu artinya ditulis. Ditulis itu diundangkan.
Jadi kalau undang-undang itu belum tentu menunjukkan wajib sebelum ada di apa sebenarnya dicatat di lembar negara. Kata kutiwa itu baru diundangkan puasa seperti diundangkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kapan yang menunjukkan wajib? Ada fil amar oleh Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin huda wal furqan faman syahida minkum syahra fal yasum. Itu yang menunjukkan puasa Ramadan itu wajib. Modal pertama kita dengan undang-undang ya, yang Allah berikan tentang puasa, maka kita harus takwa. Takwa itu taat. Jadi kenapa takwa itu bagian dari tujuan puasa? Cuma bagian. Kenapa? Karena puasa ini setengah dari takwa itu ada dalam puasa. Kalau kita tahu bahwa takwa itu dari dua unsur, yaitu melaksanakan, kemudian yang berikutnya adalah menjauhi. Semua perintah Allah selain puasa itu kewajiban melaksanakan. Wajib kita mengucapkan syahadat, wajib melaksanakan sholat, wajib mengeluarkan zakat, wajib melaksanakan haji. Tapi puasa tidak wajib melaksanakan, tapi wajib al-imsak, mencegah, menjauhi, gitu ya. Jadi setengah dari takwa itu ada pada puasa, yaitu kemampuan mengendalikan diri kita mencegah dari larangan Allah. Kenapa takwa itu disimpan bagian dari tujuan puasa? Dan takwa ini bertingkat-tingkat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Berarti ada takwa tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Disebut atqakum. Di puasa ini akan diuji kita, mampukah kita melengkapi bagian takwa al-imsak, sehingga kita bukan hanya mampu melaksanakan sholat, zakat, dan haji, tetapi kemampuan kita mengendalikan diri kita dari yang larangan Allah, sehingga kita nanti utuh akhirnya menjadi hamba Allah. Jadi tujuan akhir bukan takwa, tujuan akhir adalah hamba Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quran pertama la'allakum tattaqun. Pertama ikuti aja dulu aturan puasa. Ya. Ikuti, taat. Baru nanti bagaimana kita puasa. Dalam puasa, dalam Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puasa kita gunakan untuk membesarkan hidayah Allah, untuk meloleh dan sempurnakan bilangannya. Puasa kita lengkapi dengan baik dengan rukun dan syarat. Jadi ini Pak, puasa ini dalam Al-Quran dikatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa boleh ditinggalkan itu karena marid, sakit, atau dalam bepergian, dan wajib untuk mengqadha. Dan dipersamakan dengan marid orang hamil, orang menyusui. Kemudian gimana kalau tidak karena sakit, bukan karena bepergian kita buka, harus diqadha? Harus diqadha kira-kira? Seandainya kita
enak-enakan karena ada teman kamu datang, kita hormati teman, kita buka gitu ya. Tanpa sakit, tanpa musafir. Wajib foto nggak? Nggak ada kewajiban foto, tapi dosanya luar biasa. Kalau kita mau bayar setahun puasa pun lam yakun siyam syahra. Tidak puasa, tidak bisa ditebus dengan puasa 1 tahun dosanya kalau kita sengaja buka tanpa ada sebab yang digunakan syariat. Ya. Jadi tidak ada qada itu berarti apa ringan, justru lebih berat. Contohnya yang begini, suami istri lagi puasa berhubungan, apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut. Sekarang kita mau pintar-pintaran sama Allah. Saya buka dulu minum, baru berhubungan suami istri. Kenapa enggak? Waktu berhubungan suami istri udah nggak puasa lagi karena udah minum kan? Boleh nggak? Ada nggak kewajiban harus puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak ada, semua dosanya luar biasa karena mempermainkan hukum Allah. Gitu ya. Jadi wali tukabirullah nama hadakum. Mari kita besarkan puasa itu adalah atas apa yang dijadikan hidayah oleh Allah. Jadi Quran itu huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu ada 3 unsur. Yang pertama al-huda. Ma'ul al-huda, al-huda zalikal kitab la raiba fihi. Kalau al-huda itu Alkitab yang kita sering lihat itu namanya al-huda. Ya. Itu makanya kata Allah zalikal kitab, kita baca ulang-ulang. Tukabirullah, kita agungkan al-huda. Kemudian al-bayyinat. Al-bayyinat adalah bayyinatin minal huda. Artinya Quran Alkitab tadi dijelaskan dengan al-bayyinat. Perbuatan kita, alam semesta, ayat kauniyat. Kita buktikan al-huda dalam kenyataan nanti ada unsur ketiga, lahir al-furqan. Furqan itu hasil. Ya. Jadi yang disebut Quran itu kalau kita sudah menjadikan al-huda sebagai petunjuk, sebagai aturan, sebagai konsep hidup kita, kemudian kita buktikan dalam alam nyata, maka baru kita berquran disebut al-furqan. Furqan itu beda. Maka kata Allah, in tattaqullaha yaj'al lahu furqana. Kalau kita berquran, maka kita akan beda dengan orang lain yang tidak berquran. Bukan hanya ucapan, bukan hanya perbuatan, tapi semuanya akan beda. Bagaimana orang berquran dan tidak berquran? Cara bicara, cara berbuat, ya. Kemudian cara memperlakukan orang. In tattaqullaha yaj'al lahu furqan. Maka hakikat Quran itu adalah bahwa ayatul fi suduril ladzina utul ilma. Hakikat Quran itu ada pada hati orang-orang yang mempunyai ilmu beriman. Maka Nabi itu karena Qur'an itu hakikat Quran. Jadi memasukkan al-huda, al-bayyinat dan Qur'an itu maka disebut kita berquran. Unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita kaji bulan puasa. Kalau kita sudah mengkajinya benar, maka hasilnya pasti kita akan bisa bersyukur. La'allakum tashkurun. Kalau kita tidak mengkaji ayat Quran, tidak mengkaji kondisi kita yang ada bayinat, susah kita untuk bersyukur sehingga ibadah kita merasa berat kepada Allah. Nah, orang yang bersyukur, yang bisa tahu diri di hadapan Allah, maka insya Allah segala aktivitasnya baik melaksanakan, menjauhkan larangannya semata-mata karena Allah. Kalau sudah karena Allah semuanya aktivitasnya, maka dia dapat predikat hamba. Maka disebut oleh Allah ketika orang sudah bersyukur,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu disebut dikasih predikat Allah. Apabila seorang hamba-Ku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Saya akan mengabulkan seluruh doa hamba. Jadi Allah tidak berjanji akan mengabulkan doa setiap orang Islam, tidak. Tapi janjinya adalah akan mengabulkan seluruh doa hamba. Dan yang demikian kata Allah nanti kalau memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, bukan hamba yang lain, maka mereka itu adalah yang syukur, orang yang pandai. Gitu. Orang yang pandai itu bukan profesor, bukan doktor, tapi kata Allah adalah orang yang mampu bersyukur, menempatkan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah. Sehingga dengan kita modal yang syukur, orang yang pandai yang menempatkan insya Allah SWT, maka nanti hari lebaran kita aksud disebut Idul Fitri kembali kepada fit. Kembali kepada fit. Apa itu fitrah, Bu? Pak? Suci. Kalau kita udah belajar Quran, baca dengan baik, kembali ke fitrah, berarti kembali kepada apa itu kira-kira? Kaitannya dengan tadi, makanya kita jangan salah. Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Itu mata Quran begini kalau orang puasa. Fitratullahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Fitrah itu adalah agama yang lurus. Jadi kalau kita kembali ke fitrah berarti kita kembali kepada agama yang lurus, hasil dari madrasah bulan Ramadan. Udah belajar Qurannya baik, kemudian jiwanya ditempa menjadi orang baik, maka nanti bulan Syawal itu kita udah siap tempur dengan agama yang lurus. Itu fitrah kata Allah. Fitrah Allah allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi fitrah itu adalah agama yang lurus. Mari kita mumpung masih ada waktu, kejar kembali kepada fitrah, ya, sehingga kita menjadikan puasa ini madrasah untuk melangkah bulan-bulan berikutnya dengan agama yang tegak dan lurus pada diri kita. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kita dan umumnya bagi para muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.